membaca diberi judul oleh An-Nawawi, Babun fadlu du'afatil muslimin wal fuqara'i wal khamilin. Bab keutamaan tentang orang-orang yang lemah, orang yang fakir, orang yang terpinggirkan di kalangan kaum muslimin. Dan hadis yang nanti disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah berkaitan dengan bagaimana pujian yang diberikan Nabi SAW bagi orang miskin yang sabar. Meskipun mohon untuk tidak dipahami berarti kita dimotivasi untuk jadi miskin, Pak, atau jadi orang yang lemah, untuk jadi orang yang secara ekonomi tidak kuat. Bedakan antara motivasi dengan hiburan akan keadaan. Dalam banyak hadis Nabi SAW memberikan hiburan untuk orang yang sakit. Tapi bukan berarti itu motivasi untuk jadi orang sakit. Demikian pula beliau memberikan hiburan untuk orang yang lemah. Tapi bukan berarti motivasi untuk mengajak kita jadi orang yang lemah. Namun maksud dari hadis, bagi mereka yang ditakdirkan oleh Allah dalam kondisi sakit-sakitan, dia sudah berusaha untuk bagaimana biar bisa sehat, berusaha untuk bisa sembuh. Tapi yang namanya kesembuhan ada di mana? Di sisi Allah. Manusia tidak mungkin bisa mendapatkan kesembuhan kalau tidak Allah sembuhkan. Manusia hanya bisa mengobati, tapi dia tidak bisa menyembuhkan. Manusia berusaha untuk jadi orang kaya, jadi orang yang kuat, jadi orang yang punya kelebihan. Tapi Allah takdirkan dia jadi orang miskin, jadi orang yang terpinggirkan, jadi orang yang sama sekali tidak punya status sosial, jadi orang yang lemah secara ekonomi. Dan kalaupun ada yang mengalami seperti itu, ya ingatlah ada beberapa hadis di mana Nabi SAW menenangkan mereka dengan diberi motivasi akhirat. Sekarang kita baca. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah, ajak dirimu untuk bersabar. Wasbir nafsak, ajak dirimu untuk bersabar. Ma'al ladzina yad'una rabbahum, untuk membersamai orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah bil ghadati wal 'ashyi, di waktu pagi dan di waktu sore. Yuriduna wajhah, yang mereka mengharapkan wajah Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan jangan kau pasang kedua matamu untuk melihat ke arah mereka. Mereka yang dimaksud adalah orang-orang terhormat di kalangan orang musyrikin, di kalangan Quraisy. Jangan kau selalu memandang orang-orang terhormat di kalangan orang Quraisy. Selengkapnya Allah sebutkan di surat Al-Kahfi. Turidu zinatal hayatid dunya, yang itu nanti akan menyebabkan kamu tertarik dengan perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan kau turuti keinginan orang yang kami lupakan hatinya an dzikrina, untuk mengingat kami. Wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan urusannya akan binasa. Ayat ini ceritanya, sababun nuzulnya ya, kita coba baca. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafarin, dan ketika itu jumlah kami cuma 6 orang. Yang muslim cuma 6 orang. Itu kalau digeruduk kan selesai sudah. Faqala al-musyrikuna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang-orang musyrik menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itrat haula'i la yasta'iruna 'alaiha. Qala wa kuntu ana wa ibn Mas'ud wa rajulun min Hudzail wa Bilal wa rajulani nasitu ismahuma. Orang musyrikin menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu usir itu orang-orang yang lemah ini, orang-orang miskin ini kamu usir, biar enggak ganggu kami. Saya mau duduk sama kamu, tapi kok di tempat kamu ada orang-orang miskin, ya males saya. Nah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, di situ ada Ibnu Mas'ud, ada orang dari suku Hudzail, ada Bilal bin Rabah, dan ada 2 orang yang saya lupa namanya. Sehingga
dia nggak mau duduk dengan Nabi SAW. Lalu mereka beralasan, ada Bilal, ada Ibnu Mas'ud, ini orang miskin, ada Khabbab bin Arad, ada Ammar bin Yasir, ada orang-orang kayak gini ya, kami nggak mau duduk lah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Jangan kamu usir orang-orang yang berbuat taat kepada Allah, yang beribadah di waktu pagi dan sore, yuriduna wajha, yang mengharapkan wajah Allah. Dan di beberapa ayat yang lain juga menyebutkan, hadis yang lain juga menyebutkan yang sama, di mana orang-orang musyrikin dia tidak mau membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan di sekitar Nabi banyak orang miskin. Ibnu Katsir mengatakan, ijlis ma'al ladzina yadhkuruna Allah wa yuhallilunahu wa yahmadunahu wa yusabbihunahu wa yukabbiruna. Duduklah kamu bersama orang yang rajin berzikir kepada Allah, yang rajin tahlilan, yang rajin membaca tahmid, yang rajin bertasbih, yang rajin bertakbir. Wa yas'alunahu bukratan wa 'ashiyya min ibadillah, dan rajin berdoa kepada Allah baik pagi maupun sore, baik mereka itu orang fakir, orang kaya, orang yang kuat punya status sosial maupun orang yang lemah. Yuqal, dikatakan, innaha nazalat fi ashrafi Quraisyin. Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang yang menjadi pemuka Quraisy. Ketika mereka meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar beliau duduk bersama mereka sendirian, jangan ditemani sama sahabat-sahabat yang miskin. Wala yujalisuhum bidu'afa, jangan duduk bersama dengan sahabat-sahabat yang lemah seperti Bilal, Ammar bin Yasir, Suhaib bin Sinan, Khabbab ibn al-Arad, Ibnu Mas'ud. Padahal mereka ini sahabat-sahabat hebat ya, yang tadi kita sebutkan namanya. Sehingga kami mau duduk sama kamu, asal yang miskin-miskin ini diusir. Karena ada sebagian orang yang nggak mau duduk sama orang miskin. Alasannya apa, Pak? Ya? Nggak ketularan miskin. Miskin itu menular nggak, Pak? Betul. Kalau kaya menular nggak? Makanya kita juga nggak tahu. Pak Ki selalu duduk bareng Pak. Ketularan apanya Pak? Ya mungkin mereka ini orang-orang bau, dan di masa silam ya. Kalau orang miskin itu kan nggak seperti kita. Parfum dulu mahal, pakaian dulu mahal, sehingga kalau miskin ya kelihatan miskin sekali. Dan mungkin efeknya adalah aroma badannya, baunya, pakaiannya, dan seterusnya. Demikianlah kondisi yang dialami oleh orang musyrikin. Maka Nabi SAW diingatkan oleh Allah, wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan kau pasang matamu untuk melihat ke arah mereka, jangan cuma lihatin mereka. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan turuti mereka yang kami buat mereka itu lalai dari mengingat kami. Karena kalau nuruti orang seperti ini nggak ada ujungnya, dan itu pun tidak membawa keberhasilan dakwah Nabi SAW. Karena itulah pada saat Heraklius mendapatkan pertanyaan dari, atau Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan. Nah, di sini Pak, ini ada satu cerita ketika Heraklius dikirimi surat oleh Nabi SAW. Heraklius ada di mana? Di Syam, ya, di daerah Palestina dan sekitarnya, di Yordan dan sekitarnya. Lalu Heraklius telah mendapatkan surat dari Nabi SAW. Dia itu mencari siapa orang di sekitar ini, di sekitar Syam ini, yang datang dari Arab dan dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Akhirnya dicari, ketemu kafilah dagangnya Abu Sufyan yang ketika itu ada di Syam. Maka Abu Sufyan pun diminta untuk masuk istana. Nah, di sini ada satu perkataan. Pada saat Heraklius itu bertanya kepada Abu Sufyan, "Tsumma da'ahum wa da'a biturjumanihi."
Heraklius memanggil mereka, orang-orang Arab tadi, dan dia juga memanggil seorang penerjemah. Faqala, lalu Heraklius bertanya, ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajulil ladzi yaz'umu annahu nabi? Siapa di antara kalian yang paling dekat hubungannya, yang paling dekat nasabnya dengan orang yang dia mengaku nabi ini? Faqala Abu Sufyan mengatakan, ana aqrabuhum nasaban, aku yang paling dekat nasabnya dengan orang ini. Faqala udnuhu minni, kemudian Heraklius minta suruh dia mendekat ke sini. Wa qarribu ashabahu faj'aluhum 'inda dhahrihi. Sementara yang lain di belakangnya Abu Sufyan, jangan ikut mendekat. Kamu di belakangnya Abu Sufyan. Lalu thumma qala liturjumanihi, kemudian Heraklius menyampaikan kepada si penerjemah, kullahum, sampaikan kepada yang di belakang-belakang itu, inni sa'ilun hadza an hadzal rajul, aku akan bertanya kepada orang yang di depan ini tentang pengirim surat ini, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Lalu apa kata Heraklius? Fa in kadzabani fakadzibuhu, kalau nanti dia menyampaikan data yang palsu, data yang dusta, kalian di belakang bilang kalau dia bohong. Kalau nanti dia menyampaikan data yang dusta, kalian yang di belakang bilang orang ini bohong. Apa kata Abu Sufyan? Fa wallahi laulal haya'u min ayyatharu alayya kadziban lakadzabtu anhu. Demi Allah, andaikan bukan karena rasa malu nanti saya disebut pendusta, aku mau bohongi Heraklius. Dan dulu orang Arab dusta itu tercela, walaupun musyrik, Pak. Kalau kita kan walaupun muslim, dusta itu biasa. Sehingga sudah berada di pengadilan seperti itu, barang bukti sudah ada, masih bisa saja berdusta. Jadi orang musyrik dulu sama muslim sekarang bagus mana, Pak? Ya muslim sekarang, muslim, Pak, nggak bisa dibandingkan. Cuman dari sisi mereka menjaga wibawa, kejujuran, kemudian keberanian. Orang musyrik dulu punya prinsip yang seperti itu. Sehingga Abu Sufyan bilang, fa wallahi laulal haya'u min ayyatharu alayya kadziban lakadzabtu anhu. Andaikan saya nggak malu untuk disebut pendusta, aku mau bohongi Heraklius. Nah, kemudian dalam salah satu pertanyaannya, Heraklius bertanya, fahal kana min abaihi min malik, apakah ada moyangnya Muhammad itu yang pernah jadi raja? Qultu la, kata Heraklius, kata Abu Sufyan, nggak ada. Heraklius tanya, ada nggak di antara leluhurnya itu yang dulu jadi raja? Abu Sufyan bilang tidak ada. Kemudian salah satu di antara hikmahnya, kenapa Nabi yang terakhir ini tidak Allah utus dari kalangan keturunan raja? Karena nanti akan ada anggapan di tengah masyarakat, oh Muhammad berdakwah untuk mengembalikan kejayaan nenek moyangnya. Dia dulu adalah keturunan raja, dia mau kembalikan kejayaan itu. Dan tidak ada. Qala, kemudian Heraklius bertanya lagi, fa asyrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum, yang menjadi pengikutnya itu orang-orang yang punya status sosial, orang yang mulia, ataukah orang-orang yang lemah di antara mereka? Fakultu, kata Abu Sufyan, bal du'afa'uhum, yang jadi pengikutnya rata-rata adalah orang lemah di antara mereka. Qala, Heraklius tanya lagi, ayazidun am yanqusun, pengikutnya itu semakin bertambah atau semakin berkurang? Qultu, kata Abu Sufyan, bal yazidun, pengikutnya selalu bertambah. Lalu Heraklius bertanya lagi, fahal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihim ba'da ayyadkhula fihi, ada enggak salah satu dari pengikutnya itu yang murtad disebabkan karena dia benci agamanya setelah dia masuk ke dalam agama Muhammad? Qultu, Abu Sufyan bilang, la, tidak ada. Qala, kemudian Heraklius tanya lagi, fahal kuntum tattahimunahu bil kadzib, apakah kalian pernah menuduh orang ini sebagai pendusta? Qabla ayyakula ma qala, sebelum beliau ngaku nabi. Pernah enggak kalian menuduh Muhammad ini pendusta sebelum dia ngaku nabi?
Qultu, jawab Abu Sufyan, la, tidak pernah. Fahal yaqdir, apakah Muhammad itu pernah menipu? Qultu la, wa nahnu minhum fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Dan kami dalam rentang waktu selama bersama beliau, kami tidak pernah punya pengalaman kalau beliau melakukan itu. Jadi mereka tidak pernah punya pengalaman selama hidup bersama Nabi SAW. Nggak pernah kami punya catatan Muhammad pernah bohong, nggak pernah. Selama hidup bersama Rasulullah SAW, baik sebelum beliau jadi Nabi maupun setelah jadi Nabi. Terus pertanyaan seperti itu, nah barulah kemudian Heraklius menjelaskan maksud dari deretan pertanyaan tadi. Dan ini menunjukkan bahwasanya sang raja ini pintar, Pak. Karena Heraklius ini baca kitab Taurat, baca Injil, sehingga tahu sejarah para nabi sebelumnya. Maka daftar pertanyaan yang disampaikan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan untuk menjadikan Abu Sufyan ini sebagai saksi, apa namanya, saksi ahli atau saksi kejadian, saksi fakta, ya. Karena beliau yang tahu, Abu Sufyan yang tahu bagaimana fakta yang ada di lapangan. Sehingga daftar pertanyaan tadi disiapkan oleh Heraklius berdasarkan pengalaman beliau ketika membaca kitab-kitab suci sebelumnya. Lalu Heraklius mengatakan, wa sa'altuka hal kana min abaihi min Malik. Aku tanya sama kamu, apakah ada nenek moyangnya Muhammad itu yang dulunya seorang raja? Fadzakartala, dan tadi kamu jawab tidak ada. Qultu, aku sampaikan, falau kana min abaihi min Malik, qultu rajulun yatlubu mulka abihi. Kalau ada salah satu di antara deretan moyangnya itu pernah jadi raja, aku akan komentar, orang ini sedang menuntut kerajaan moyangnya, sehingga dia memperjuangkan itu biar nanti bisa mengembalikan kejayaan moyangnya. Wa sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadzib qabla ay yaqula ma qala. Dan aku bertanya kepadamu, apakah kalian pernah menuduh dia sebagai pendusta sebelum dia jadi nabi? Fadzakarta alla, dan kau jawab tidak. Lalu kata Heraklius, faqad a'rifu annahu lam yakun liyadhara al-kadhiba 'ala an-nas wa yakdhiba 'ala Allah. Karena aku tahu tidak mungkin Allah Ta'ala membiarkan orang ini pernah bohong kepada manusia sementara nanti dia akan bohong kepada Allah. Sehingga kalau dia tidak punya kedustaan dan kebohongan dalam interaksi sama manusia, bagaimana mungkin dia bohong atas nama Allah? Wa sa'altuka asyrafun nasi tabauhu am du'afa'uhum. Dan aku bertanya kepadamu, apakah pengikutnya itu orang yang mulia ataukah orang yang lemah? Fadzakarta anna du'afa'ahum ittaba'u. Lalu kau sebut tadi bahwasanya yang menjadi pengikutnya adalah orang-orang lemah di kalangan mereka. Kemudian Heraklius bilang ini, wahum atba'ur rusul. Seperti itulah pengikut para rasul. Sehingga selama perjalanan Nabi yang pertama, para rasul yang pertama sampai yang terakhir, rata-rata pengikutnya apa, Pak? Orang yang lemah. Persaksian dari Heraklius karena dia sudah membaca kitab-kitab suci sebelumnya. Dan fakta itu terbukti pada kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah. Kata Abu Sufyan, bal du'afa'uhum, yang jadi pengikutnya adalah orang-orang yang lemah. Baik, kita kembali ke keterangan An-Nawawi. Sehingga kalaupun misalnya ada di antara kaum muslimin yang miskin, yang lemah, tidak punya status sosial, bukan pejabat dan seterusnya, tidak perlu berkecil hati, karena dulu pengikut para nabi ternyata rata-rata adalah orang yang lemah. Wa an Harithah bin Wahab, dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah kutunjukkan kepada kalian ahlul jannah, siapakah penduduk surga itu? Kemudian beliau mengatakan, kullu dha'ifin mutadha'afin, semua orang yang lemah mutadha'af. Apa mutadha'af? Di footnote lihat. Mutadha'af, kata An-Nawawi rahimahullah,
Dabbatu qawla mutadha'af bi fathil ain. Mereka membaca mutadha'af dengan fathah ain, mutadha'af. Atau bisa juga di kasrah. Dan yang masyhur di fathah. Maknanya adalah yastad'ifuhun nas wa yahtakirunahu. Orang yang diremehkan sama masyarakat, yang dianggap lemah oleh masyarakat, wa yatajabbarunahu, sering dipaksa-paksa oleh masyarakat karena dia tidak punya status sosial. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Orang yang lemah seperti ini, sekali dia berdoa langsung diijabahi. Begitu dia mengangkat tangan, Allahumma, Allah ijabahi. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah aku tunjukkan kepada kalian penduduk neraka? Kullu utulin jawadin mustakbirin. Setiap orang yang keras, kasar, jawadin, lagi jawad. Jawad di sini diartikan aljamu, almanu, serakah dan pelit dengan harta, pengen ngumpulin sebanyak-banyaknya, kasar, keras, serakah, mustakbir dan sombong. Masya Allah, ngumpul pada orang ini semua sifat yang jelek. Dia mungkin punya status sosial sehingga berani kasar sama orang, dan dia punya kesempatan untuk ngumpulin harta sebanyak-banyaknya, dan sombong. Inilah karakter penduduk neraka. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Taib. Dan di sini Rasulullah SAW menyebutkan penduduk surga kebanyakan adalah orang lemah di antara pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita baca hadis berikutnya. Wa an Abi Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Marra rajulun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin 'indahu jalisun ma ra'yuka fi hadha. Suatu ketika si A ini lewat. Ada si A lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah si A lewat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada si B yang ada di sebelahnya. Ma ra'yuka fi hadha? Menurutmu si A ini seperti apa? Faqala, kemudian si B ini mengatakan, rajulun min asyrafin nas. Hadza wallahi hariyun in khataba ayyunkah. Dia termasuk orang yang mulia, orang yang punya kedudukan di masyarakat. Demi Allah, kalau dia melamar pasti langsung diterima. Wa in syafa'a ayu syafa'. Kalau dia ngasih syafaat pasti langsung diterima. Syafaat kemarin sudah kita bahas ya. Apa kemarin Pak? Menjadi perantara untuk urusan orang lain. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Tsumma marra rajulun akhar, kemudian lewat si D ini lewat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya sama orang di sebelahnya, "Ma ra'yuka fi hadza?" Kalau menurut kamu si D itu gimana? Faqala, kemudian orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin." Ya Rasulullah, dia itu orang miskin di kalangan kaum muslimin. Hadza hariyun in khataba alla yunkah. Dia kalau melamar pasti tidak diterima. Wa in syafa'a alla yusyaffa. Dan kalau ngasih syafaat nggak bakalan diterima. Siapa dia? Nggak punya posisi, nggak punya apa-apa, miskin. Wa in qala alla yusma' li qawlihi. Kalau bicara nggak bakalan didengerin karena nggak punya posisi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza khairun min mil'il ardi mithli hadza." Si D ini lebih baik daripada si A dengan selisih sepenuh bumi. Min mil'il ardi, selisihnya sepenuh bumi. Jadi si A plus 10 bumi, nah, baru menyamai si D, yang disebut orang miskin, yang kalau melamar nggak bakalan diterima, yang kalau ngomong nggak didengerin, yang kalau memberi syafaat nggak digubris, ngurus-ngurus apa disepelekan. Muttafaqun alaih,
Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Baik, kita lanjutkan. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtajjatil jannatu wan nar. Surga dan neraka itu mendebat. Faqalatin nar, kemudian neraka mengatakan, fiyya al-jabbarun al-mutakabbirun. Di dalamku ada banyak orang sombong. Al-mutakabbirun, orang sombong, orang yang congkak. Wa qalatil jannah, sementara surga mengatakan, fiyya du'afa'un nas wa masakinuhum. Di dalamku ada banyak orang-orang yang lemah, orang-orang miskin di antara mereka. Wa qadallahu bainahuma. Debat antara surga dan neraka tadi kemudian dihakimi sama Allah. Allah memutuskan di antara keduanya. Innakil jannah, wahai kamu surga. Jadi ini sama-sama apa ya, boleh kita bilang dalam tanda kutip protes. Kok aku diisi sama orang-orang sombong, orang-orang congkak? Yang satunya protes, lah kok aku diisi sama orang-orang lemah, orang-orang yang dhaif, yang nggak punya orang-orang miskin. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghibur keduanya. Innakil jannah rahmati arhamu biki man asya. Kamu surga, rahmatku aku berikan melalui kamu untuk siapapun yang aku kehendaki, sehingga yang bisa masuk ke dalammu adalah orang-orang dirahmati oleh Allah. Wa innakin nar, dan kamu neraka, adzabi u'adzibu biki man asya. Azabku aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Walikailakuma alayya mil'uha, dan nanti tanggung jawabku yang akan memenuhinya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Berarti orang kaya bisa masuk surga? Bisa. Ya. Orang kaya bisa masuk surga, tapi dominan miskin. Jadi kalau kita sudah dengar beberapa hadis seperti ini, seringkali kan orang itu bilang, Amerika sudah sampai bulan, kita masih debat masalah kunut subuh. Kaum muslimin sampai matahari, ya Mak? Belanja di matahari kan Mak? Amerika sampai bulan, oh kita sudah sampai matahari. Terus emangnya kenapa? Kalau misalnya kan sering itu, yang ini sudah sampai planet Mars, yang ini sudah sampai bulan yang ya itu kelebihan mereka. Mereka punya teknologi. Anggaplah misalnya seperti Cina yang demikian kuat secara ekonomi. Kekuatan ekonomi di mana? Cina ya. Kalau kekuatan teknologi kan India. India yang kuat teknologi, Cina kuat ekonomi. Muslim Indonesia itu apa? Kuat korupsi. Masya Allah. Masing-masing punya kekuatan ya. Ya sudahlah, anggaplah misalnya kita belum bisa ngejar mereka. Ya? Yang siapa? Indonesia itu pelupa. Berarti kuat melupakan masalah. Ya, sehingga iya betul, kita ini kuat pelupanya ya. Jadi ada kejadian besar lupa, nanti apa lagi lupa. Maka berbagai macam pelanggaran itu berulang karena kita pelupa. Itu termasuk kelebihan ya. Betul, kalau manusia bukan pelupa ya, ketumpuan masalah ya, stres nanti dia. Nah mungkin kalau yang seperti tadi ya, kita nggak bisa ngejar kehebatan mereka berkaitan dengan masalah kelebihan duniawi, karena Allah kasihkan dunia ini untuk orang kafir. Maka saat Nabi SAW, beliau ketika itu sedang sendirian di dalam kamar, tidak ditemani oleh istrinya, didatangi oleh Umar. Saat Nabi SAW bangun, ngecap di punggung beliau apa Pak? Bekas tikar.
bekas tikar ngecap di punggung beliau karena tidak ada lapisan empuk di atasnya. Nggak kayak kita ya, kasurnya udah bagus, tambahi lagi. Sudah ada kasur, spray, cover bed, Masya Allah, tambah empuk ya. Sehingga beliau tidak ada kasur empuk yang beliau gunakan untuk tidur. Sebagian sahabat dulu Pak, tidurnya itu di atas pasir Pak. Jadi pasir diayak, terus itu dijadikan sebagai alas tidur. Kenapa Pak? Ya mereka tidak punya seperti kita. Ya pasir itu aja, terus ditutupi kain, ya itu yang dipakai untuk tidur. Basah no Pak? Ya kalau di Indonesia mungkin basah karena lembab. Kalau di sana kan beda. Tapi setidaknya hanya itu yang dipakai sebagai alat untuk empuk biar ketika tidur nggak sakit. Pasir diayak. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, sambil nangis ya. Beliau nangis. Wa ma yubki. Kowe nangis ngopo? Ma yubki, kowe nangis ngopo? Itu ya Rasulullah, raja Romawi seperti itu, raja Persia seperti itu. Sementara Anda sebagai pemimpin kaum muslimin seperti ini kondisinya. Apakah Rasulullah SAW kemudian iri sama raja-raja itu? Tidak. Apa yang beliau sampaikan? Tenang wahai Umar, besok kita akan taklukkan kerajaan itu. Apakah beliau menyampaikan seperti itu? Tidak. Apa yang beliau sampaikan? Ama tarda in kana lahumud dunya walanal akhirah. Apa kau tidak merasa bahagia kalau mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat? Masya Allah. Jadi untuk menenangkan itu, ya sudahlah, ngapain kita perlu iri sama mereka? Kita punya akhirat sementara mereka hanya punya dunia. Dan karena mereka hanya punya dunia, maka kenikmatan sudah diborong oleh mereka ketika di dunia, sehingga di akhirat mereka sudah tidak punya lagi kenikmatan. Makanya orang kafir kalau mati disebut mate, nikmate entek. Ini lihat ya, wa yauma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Pada hari orang kafir itu digiring ke neraka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian telah memborong semua kenikmatan kalian di kehidupan dunia. Wastamta'tum biha, dan kalian sudah menikmatinya. Fal yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq. Maka pada hari ini kalian akan mendapatkan balasan dengan azab yang menghinakan kalian. Bima kuntum tastakbiruna fil ardi, disebabkan dulu kalian sombong di muka bumi, sehingga mereka sombong tidak mau menerima Islam. Muslim kere, orang muslim miskin, orang muslim lemah, terus mereka tidak mau menerima Islam. Ujiannya seperti itu. Maka mereka tidak mau menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dengan alasan muslim itu miskin. Karena itu Allah Subhanahu wa taala juga bercerita tentang bagaimana pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam. Allah cerita tentang Nabi Nuh adanya di surat Hud. Ini pengikutnya Nabi Nuh. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Inni lakum nadhirum mubin. Alla ta'budu illallah. Janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Inni akhafu alaikum adzab yaumin alim. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi. Berkatalah para pemuka masyarakat di kalangan orang kafir, min qaumihi, dari kaumnya Nuh, ma naraka illa basyaran mithlana. Kamu itu kan cuma manusia seperti kami. Basyaran, manusia, mithlana, seperti kami. Wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Dan kami lihat yang menjadi pengikut kamu adalah alladzina hum aradhiluna badiyar ra'yi, orang-orang yang hina di kalangan kami. Aradhil, orang-orang yang hina, rendahan. Badiyar ra'yi, yang akalnya cupet.
akalnya cepet, yang nggak punya, yang nggak mikir panjang, sehingga apapun yang kau katakan langsung diterima. Ya, kurang cerdas, tekstual, kaum tekstualis. Karena gampang menerima apa adanya. Nah, sebab di tafsir Ibnu Katsir seperti itu bunyinya. Disebut aradiluna badi ar-ra'yi, ai fi awwali badi ar-ra'yi. Mereka orang yang dia gini. Tsumma haula'il ladzina tabauka. Kemudian orang-orang yang mengikutimu wahai Nabi Nuh, lam yakun antarawin minhum. Mereka itu tidak merenungkan dengan panjang, wala fikratin wala nadhar, tidak memikirkan dulu, sehingga apa-apa yang kau sampaikan langsung diterima. Bal bimujarradi ma da'utahum ajabuka fattaba'u. Semua yang kau sampaikan kepada mereka langsung mereka terima dan langsung mereka ikuti kamu. Jadi ini alasan yang diberikan oleh orang kafir di kalangan Nabi Nuh, di kalangan umatnya Nabi Nuh tidak mau ngikutin Nabi Nuh. Karena alasannya apa? Yang jadi pengikutnya Nabi Nuh itu orang-orang rendahan, yang gampang nurut, terlalu tekstual, tidak dipikir dulu kalau menerima perintah. Ya seharusnya kan ya, dibahas dulu, dipikir dulu, padahal itu datang dari wahyu. Maka mereka lah yang ditenggelamkan oleh Allah. Tayyib. Selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la ya'ti ar-rajulus saminul 'azimu yaumal qiyamah. Besok di hari kiamat akan datang orang yang gemuk besar, ya. Yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat, la yazinu indallahi janaha ba'udah. Tapi saat ditimbang di sisi Allah tidak bisa mengalahkan satu sayap seekor nyamuk. Muttafaqun alaih. Dan ini menunjukkan bahwasanya badan juga akan ditimbang. Sehingga kalau badannya tidak pernah dipakai taat, waktu ditimbang ya tidak ada nilainya. Tapi kalau badannya dipakai ketaatan, akan berbobot badan itu kelak di hari kiamat. Baik, dan masih banyak lagi ya hadis-hadis yang lain berkaitan dengan bagaimana orang miskin yang itu mayoritas menjadi pengikut para nabi masa silam. Dan ini sekaligus memberi hiburan kalaupun kita di posisi sebagai orang yang seperti itu, orang miskin yang lemah, ya tidak perlu berkecil hati, tidak perlu kemudian minder. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina dan sedih, wa antumul a'laun, dan kalian itu yang lebih tinggi dibandingkan mereka selama kalian adalah orang yang beriman. Wallahu a'lam. Penulis kitab Riyadhus Shalihin itu kaya atau miskin? Tidak tahu. Mudah lupa ya. An-Nawawi itu miskin sekali. Imam An-Nawawi itu sangat miskin. Dan beliau kurus. Meninggal di usia 45 tahun. Tidurnya di atas meja. Jadi sambil duduk terus tidur. Tidurnya ya badannya di atas meja, bukan terlentang di meja ya, bukan ya. Jadi sambil duduk belajar, ngantuk tidur. Nanti kalau ngelilir bangun belajar lagi. Terus seperti itu. Dan sering berpuasa. Dan kalau berpuasa berbukanya hanya minum sedikit, sudah lanjut berpuasa lagi. Bahkan disebutkan tidak ke toilet selama sehari. Karena ya nutrisi yang masuk sedikit, sibuk dengan ilmu, hidupnya sangat terbatas. Itulah yang dialami oleh An-Nawawi. Dan beliau tidak nikah karena tadi keterbatasan itu. Maka tidak punya beban untuk menafkahi siapapun, fokus dengan kegiatan belajar mengajar. Dan dalam sehari beliau belajar 12 mata pelajaran, malamnya dicatati, maka karyanya menjadi referensi di banyak tempat. Hampir semua masjid ada Riyadhus Shalihin. Ada kitab Arba'in Nawawi yang kecil itu. Ada kitab yang lain yang jadi referensi dalam buku-buku fikih dalam mazhab Syafi'iyah.
kitabnya An-Nawawi jadi referensi. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang topik, yaitu di sini dikatakan keutamaan orang miskin, tapi dalam hadis-hadis itu dikatakan orang lemah. Jadi yang maksudnya orang lemah atau miskin yang benar itu. Jadi kalau miskin itu kan hanya berhubungan dengan harta ya. Tapi kalau orang lemah itu berhubungan dengan ya harta, ya aspek-aspek yang lain gitu loh. Termasuk juga orang cacat. Mungkin dia kaya ya, tapi karena cacat itu termasuk miskin atau tidak gitu loh. Itu yang menjadi pertanyaan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaya lemah bisa nggak? Bisa. Sehingga kaya di hadapan KPK itu lemah atau kuat? Lemah? Enggak. Kaya di depan KPK lemah? Tiba-tiba lemah? Kalau kaya di depan jaksa? Kaya di depan jaksa gitu? Oh, jaksanya lebih kaya. Bisa lemah juga ya, tiba-tiba lemah. Ya, jadi yang dimaksud lemah di situ ya lemah dari segala aspek. Bisa lemah secara ekonomi, bisa lemah secara fisik, bisa lemah secara politik. Disabilitas itu juga ya. Bisa jadi orang yang mengalami disabilitas juga lemah secara fisik. Sehingga mungkin dia kaya, tapi dia tidak bisa beraktivitas banyak. Mau ngisoni guyu gitu. Ketika melihat ada orang lain bisa makan daging, dia nggak bisa makan daging karena cacat. Ada orang lain bisa bergembira dengan permainan, dia nggak bisa. Dia lemah. Nah, semua orang yang lemah seperti ini, kalau dia bersabar, maka dimuliakan oleh syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang lebih kepadanya. Nah. Monggo. Okay. Mikrofon yang satunya tadi? Ini mikrofonnya ini. Di belakang masih dipakai nggak? Ada ganti yang ini Pak. Ganti yang ini. Misalnya dalam surat Al-Ma'un, kalau tidak salah ayat 3 ini, wala ya'udduhu ala ta'amil miskin. Ya, di sana kan diartinya kan dan tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Ya, sehingga ini pemahaman saya ya dari sisi ekonomi. Demikian pula di dalam ayat-ayat yang lain ya, Al-Quran kan banyak menyebut kata miskin ya di dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-Isra ya, surat 17 ayat 26 misalnya ya. Di sana ya kaitannya dengan kemiskinan ekonomi. Kemudian di ayat yang lain kalau tidak salah surat Al-Qalam ya di ayat 25 kalau tidak salah, itu juga ya secara tegas, secara eksplisit menyebut pada kemiskinan ekonomi. Bahkan di ayat-ayat yang lain ini yang saya pahami seperti itu. Jadi kemiskinan di situ adalah ya fokusnya pada kemiskinan di bidang ekonomi. Matur nuwun Pak Ustadz. Masya Allah, terbiasa menghafal pasal tadi ya. Saya itu kalau nomor itu enggak. Tapi kalau bunyinya hafal Pak. Surat 17 ayat 30 gitu. Kalau bunyinya hafal. Surat 17 ayat 30, bunyi terjemahannya. Kalau Zakir Naik itu hafal ya. Surat sekian, ayat sekian. Tapi beliau hafal terjemahan. Nah, memang kata miskin dalam Al-Quran itu artinya ya miskin ekonomi. Sehingga mereka dapat zakat disebut oleh Allah innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin.
Allah juga berfirman di surat Al-Baqarah. Kalau zakat tadi kan di surat At-Taubah ya. Di surat Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Kalau kalian tampakkan sedekah itu hal yang baik, tapi kalau kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada orang fakir, itu lebih baik. Kemudian kata al-masakin dalam Al-Quran, kalau kita buka kata kunci al-masakin wal masakin, ini banyak sekali contohnya di Al-Baqarah. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila alla ta'budu illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Ayat seperti ini kan banyak sekali ya. Miskin di sini artinya miskin ekonomi. Demikian pula di surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Dan seringnya dikandungkan dzil qurba wal yatama wal masakin. Semangat seperti ini dalam Islam banyak sekali. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada masakin. Orang masakin yang dimaksud adalah orang-orang miskin secara ekonomi. Karena gandengannya ada yang lain, ada anak yatim. Berarti miskinnya miskin ekonomi. Walaupun miskin secara bahasa dari kata sakana yaskunu yang artinya tenang, diam. Sakinah itu apa? Sakinah, ketenangan. Miskin itu tenang, aranti popo ini tenang, gitu. Karena dia nggak punya, harap merindi, tenang ini gitu. Itulah orang miskin. Tapi orang miskin tenang atau tidak? Mana yang lebih tenang, orang kaya atau miskin? Orang miskin. Harusnya yang miskin yang lebih tenang ya. Karena nggak punya apa-apa ya diam saja di sini, nggak usah banyak bergerak, sehingga dia tenang. Wallahualam. Pun cakap sedikit Pak Ustaz ya, dalam konstitusi kita juga itu yang dimaksud dengan miskin itu yang miskin ekonomi. Misalnya pasal 34 ya, Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin dan anak-anak dipelihara oleh negara. Di sini secara tegas menyebut bahwa miskin itu adalah miskin ekonomi. Masya Allah, terima kasih ya. Jadi dalam konstitusi kita miskin itu adalah miskin ekonomi. UD pasal berapa? 33 ya? 34 ya. Orang miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Gimana? Jadi komunitas 5 tahunan. Nggak paham saya. Baik, demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.